Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sulkanillah sholatan kami kata wasallam salaman taman wala asmain. Kata la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad rasulullah nabi abada. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ba'du. Ibu-ibu masih ta'ala di khatiya hari Allah subhanallah. Kita hujan rindu-rindu kita masih bisa diberi kenikmatan ya dalam bermajelis ya pada kesempatan Rabu sore hari ini. Dari sore saya sudah pesimis ya, karena dari Banyumanik sampai Taman itu macet total. Ternyata ada biksu-biksu dari Thailand jalan kaki itu. Wah, tuh, ini buat apa macet jalan? Dan ya banyak sekali gitu. Ya. Kemudian juga hujan yang lebat ya, jadi saya juga kata-kata bisa nggak akhirnya. Dan telepon Bu ini kira-kira ngasihnya pray apa masuk ya, kan hujan katanya gitu. Saya berharap pray Pak, hujan terus gitu. Ternyata masuk, banyak yang masuk. Ya sudah masuk 20 ya. So, baik, ada permintaan dari jamaah agar meneruskan hadis gitu ya. Pelajaran pada sore ini hadis ya yang lalu mungkin sudah dicatat ya. Ada yang catatannya apa Bu? Apa catatannya? Catatannya apa? Catatannya apa minggu lalu? Maksudnya datang dari buku ini ngeles namanya. Udah kemarin rawuh yang kemarin. Siapa yang sekretaris maksudnya, sekretaris mana tuh? Sekretarisnya. Oh iya, nggak masuk tapi gitu. Apa kemarin yang kita bahas? Zakat, infak, sedekah itu kan? Nah, harus kita paham betul gitu ya. Jadi, zakat itu dikeluarkan dengan dua prinsip. Baik, tapi itu tidak cukup baik, harus apa? Baik, tapi tidak cukup dengan baik, harus tidak cukup baik saja zakat itu, tapi harus juga benar, harus benar. Ibu punya uang banyak, semua tak zakati. Maaf ini contoh saja ya. Atau saya juga. Tapi cara mulainya enggak benar, zakatnya enggak sah. Seluruh ibadah kita ini dinilai dari dua hal. Satu adalah khair, baik, halal, tapi tidak thayyib. Halal itu benar, baik, tapi ternyata prosesnya salah, tidak sesuai. Orang kaya memberikan zakat, tapi ternyata hitungannya salah, ya salah. Ya, maka harus terpenuhi syarat itu. Satu syaratnya halal apapun halal, kemudian halal dianggap apa nih halal thayyib.
thayyiban, halalan thayyiban. Jadi kita mengeluarkan apa saja, sedekah, infak, sedekah, zakat. Tapi kalau nggak terpenuhi syarat pertama ini, maka tidak sah. Saya sudah melakukan zakat Pak, infak, sedekah. Tapi ternyata proses memperolehnya tidak benar. Kemarin saya katakan, kalau harta itu harta didapat dari harta korun, berapa? Berapa juga? Tarifnya berapa? Harta karun, harta temuan? 20%. Ibu menemukan harta terpendam, kan? 20%. Atau ibu tiba-tiba dapat hadiah dari atasan atau dari orang yang betul-betul berterima kasih, ya. Kita tidak minta, ya, tidak menekan, ya. Kalau namanya kita minta menekan, itu namanya apa? Riba. Riba itu bukan hanya bunga, riba itu juga karena kita menekan dengan kekuatan kita, kamu harus bayar sekian, ya. Itu riba, ya. Riba itu juga menekan. Maka proses itu tidak bisa diberlakukan untuk membayar zakat, infak, sedekah, karena dari hasil. Kedua caranya taufiqu ta'at, taufiqu ta'at itu syarat ibadah apapun. Taufiqu, ya, taufiqu, ya. Ini syarat ibadah. Yang pertama tadi itu halalan thayyibah, yang kedua taufiqu ta'at. Jadi kalau kita bisa menikmati, orang yang bisa, ibu-ibu itu bisa tepat waktu bermajelis seperti ini karena ibu memulai yang namanya taufiqu ta'at. Taufiqu itu kata taufik itu pertolongan. Jadi kalau ibu nggak ditolong sama Allah, nggak mungkin sampai sini tiap Rabu. Ogah, gitu? Kaki melangkah itu ogah. Allah mengono-ngono wae kok, gitu. Aku mau jadi ngomong iso terus. Nah ini orang nggak tahu ilmu. Padahal orang bermajelis, ya, bermajelis itu ada 3 perkara, ya. Bermajelis itu, ibu datang tiap Rabu itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah ibu akan dilapangkan seluruh urusan di dunia ini dan nanti di akhirat. Ya, amin. Dilapangkan. Itu nanti dibaca di surat Mujadalah. Orang yang suka bermajelis itu dilapangkan seluruh urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Yang kedua, orang yang suka bermajelis itu akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat. Kalau ada kata beberapa itu bisa 2-3 derajat di atas orang-orang lain yang tidak bermajelis. Meskipun Ibu Ja'far ini dengan seperti ini jalan bagi ke surga, tapi derajatnya di mata Allah 2-3 kali di atasnya orang yang tidak bermajelis. Ya, itu nanti dibaca di surat Al-Mujadalah. Ya. Suratnya nomor berapa ya? Atau 7 lupa saya, ya. Bisa dicari itu Al-Mujadalah. Ya, dilapangkan, dinaikkan derajatnya, ya. Kemudian di antaranya taufik tadi pertolongan Allah. Selalu dapat pertolongan Allah dalam kondisi apapun. Taufiquhu
taat. Ya. Terus yang ketiga sama halal halal itu halawat taat. Halawat apa itu halawat taat? Halawat taat itu dalam bahasa Arab bahasa adalah orang yang beribadah itu macam-macam. Ada yang bisa menikmati kelezatan, kenikmatan, keindahan beribadah. Ada yang tidak bisa menikmati. Sholat bersama di masjid misalnya, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ambil tas pergi. Ternyata di parkiran dia ngerokok, ngopi. Ini berarti dia tidak menemui halawah taat, menikmati kelezatan beribadah. Orang yang sudah bisa menikmati halawah taat adalah orang-orang yang betul-betul istiqomah dan qanaah. Menikmati ibadah. Kok yang kedua itu pertolongan Allah untuk bertaat dalam ibadah. Yang ketiga ini orang itu sudah menikmati. Kalau ditolong tuh karena dia saking rajinnya maka ditolong Allah untuk dan itu orang-orang seperti yang ditolong Allah itu orang-orang betul-betul harus bersyukur betul, ya bersyukur betul. Karena orang itu nggak terasa sedang dituntut Allah menuju surga. Kalau sampai akhir aja ternyata dia masih senang ibadah, dia dituntut Allah untuk menuju surga, nggak terasa kita. Saya yakin ibu-ibu semua di sini terpenuhi semuanya ini, ya. Memilih rezeki yang halal thayyibah. Jangan sekali menerima barang yang tidak tahu asal muasalnya. Agak. Gak susah ini, kita nggak tahu. Ustaz saya nyumbang ini. Kita mau nanya uang dari mana, asal usulnya, gitu kan? Gimana caranya kita tahu ya? Yang kedua, maka dia juga tauhidku halawah atau taat dan halawah taat. Ini kira-kira hadis yang diminta oleh ibu-ibu untuk meneruskan yang lalu ya. Lalu karena selama 5 tahun hampir-hampir jarang kita membahas hadis. Maka nih minggu lalu hadis, hari ini hadis ya. Minggu depan itu bicara masalah bekal haji menurut saya. Pembekalan haji, ada yang mau pergi haji. Tahu ya ibu semua? Siapa yang pergi haji? Nah, pasti ada makan-makan besar macam-macam itu ya. Kita syukuri saja makan-makan besar itu. Semoga halal thayyib semuanya. Ya, ya. Ya, ayo sekarang silahkan bertanya. Ini kan namanya umpan. Umpan harus ada baliknya, silakan Ibu Mulyad ya. Ini kan Mas ada masih bulan depan bulan haji Pak. Yang berangkat haji bukan dari dana sendiri, didanai orang, saudara atau keluarga itu apa? Saya bahkan nggak ngerti waktu dari mana. Ya. Jadi ada orang membiayai seseorang untuk haji. Ya. Berangkat haji. Iya. Jadi kalau kita nggak mengenal orang itu siapa, kita perlu bertanya dengan baliu ani walau ayata, sampaikan sepotong kata meskipun itu menyakitkan. Saya gini, Bapak itu dari mana, alamat siapa, kok tiba-tiba beri saya hadiah haji, agar kami lebih lega dan kami doakan Bapak nanti di sana. Itu kan kita wajar bertanya domisilinya, kerjaannya, agar kami lebih lapang hati kami dan di sana akan doakan Bapak gitu. Oh saya ini Umar Bakri ya. Saya baru saja dapat warisan hibah ya. Ini sebagian saya amalkan untuk menghasilkan Bapak Pak Ustadz gitu misalnya gitu ya, atau Ibu gitu ya. Kira-kira
rela mau gitu. Nah ini kan harus ditanya, apakah Bapak menerima hibah, menerima wasiat itu sudah mengeluarkan zakatnya? Berapa kemarin? Ayo, zakatnya 20%. Karena itu sama dengan rikas yang kemarin saya katakan. Rikas itu penemuan atau pemberian itu. Oh sudah halal tuh, ya. Harus berani ngomong begitu, kalau nggak kena gitu. Kalau yang memberi putra saya kenal, saya tahu pasti halal. Apa Ibu Ketua, Pak Ustadz nanti umroh ya gitu ya, ngantar saya dan keluarga gitu, mutawif gitu, ya siap. Nah, saya nggak mungkin tanya, Ibu halal nggak uangnya ini? Kalau udah tahu Ketua Majelis usah tanya. Ya, gitu. Ini contoh saja. Itu ya, Bu aja harus tanya gitu. Ya Bu, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu haji itu kan yang ngepel itu kan orang Jawa Pak. Di Bekah. Oh. Kan bahasa pejuang kecil supaya dia waktu ngepel ditanya itu Real ya, real. Ya. Oh, real. Itu tak kasihkan ke tangannya itu sah apa enggak? Maksud saya ikhlas ya, tapi itu sah apa enggak di mana? Maksudnya saya kan ikhlas, tapi dia tuh terimanya ya takut ketahuan, itu gimana? Takut itu biasa ya, kalau menerima hadiah itu kan Ya. kalau ketahuan waktu di sana kan bahaya dia. Jadi sah, tidak apa-apa. Asal dia tidak nolak berarti sah, tidak apa-apa. Kalau dititipin, tadi saya dititipin wah, ya dibungkus gitu. Ada orang nitip Bu Ranto, Bu Dewi titip gitu. Pokoknya untuk ke sana, untuk di Mekah. Itu kalau nggak sebut namanya, katanya pergi bukan saya, itu sah juga ya? Ya, sah. Sah juga. Sah. Oh, ya. Titipin kan? Ya, amanah lah itu. Ya, ya, bagus ini. Lagi, mau silakan. Mana dari sini biasanya. Ibu Atur, enggak, Bu, itu langganan bertanya Bu Atur. Enggak lagi? Cukup? Udah paham semuanya. Jadi pokoknya intinya hidup kita ini harus apa? Bersyukur ya. Terus apa lagi? Kalau hubungannya dengan ini, dengan apa? Usaha Wirosari ini ya. Apa itu? Qanaah. Apa tuh qanaah? Qanaah. Kita harus hidup qanaah. Ora sah ngoyo, ora sah ngongso, ya. Sampai ada orang mengatakan golek sing haram itu angel. Apa nek sing halal? Ini kan pepatah yang betul-betul orang yang kafir, yang kufur, ya. Ya boleh. Rezeki itu datang dari Allah, nggak akan bakal alamat itu. Seangkatanku tuh sudah hebat-hebat, sudah haji berkali-kali, aku umur saya belum. Nah, itu balik kan. Nabi katakan jangan lihat kalau harta itu ke atas, lihat ke bawah agar kita punya sikap qanaah. Tapi kalau kecerdasan, kepintaran, prestasi, ilmu, lihat yang atas agar kita bisa ikut pintar seperti itu. Qanaah. Menerima caranya, ya diterima ing pandum itu kan masalah. Itu yang paling hebat itu, ya. Nanti juga tidak berat bebannya ketika di akhirat itu, ya, di urutan-urutan ketika ditanya oleh di yaumul mizan, ya, yaumul iyan, yaumul hisab itu kan kita enggak. Kalau orang bawa harta banyak kan belakang itu berat sekali, gitu. Berat, banyak sekali, yang tanya banyak sekali. Ya. Bukan berarti Islam itu alfi dengan orang kaya, enggak. Dulu zaman Nabi itu banyak orang-orang kaya, bahkan kekayaannya melebihi orang-orang kaya sekarang ini. Contohnya siapa? Ibu siapa? Contohnya siapa yang orang kaya zaman Nabi? Hah?
korun. Itu kufur yang beriman. Islam tidak kufur dengan rezeki orang kaya. Itu Khadijah. Nah, ada yang kaya lagi. Halo, Sulaiman Nabi zaman Nabi Muhammad maksud saya. Apa? Hah? Abu Bakar enggak seberapa. Ya, tapi ada lebih kaya lagi sampai perlu kota Madinah itu dibeli, nah, gitu kan. Sumurnya orang Yahudi dibeli juga itu kan, nggak boleh. Abdurrahman bin Auf, ya, itu orang terkaya di zaman Nabi itu. Semua hartanya serahkan negara ya Nabi, serahkan negara. Karena Nabi adalah presiden, panglima perang, kepala negara, gitu, kan, serahkan. Namanya dulu tuh Baitul Mal wa Tamwil, BMT ya, bukan belum ada bank. BMT serahkan. Tapi dia bingung, semakin habis hartanya diserahkan, semakin banyak datang harta itu. Bingung dia, ya. Bingung. Karena mati nggak bawa harta. Gitu. Sekarang banyak orang seperti itu di dunia ini ya. Misalnya Soleh dari Turki, ya. Orang biasa saja, kemudian dia punya koperasi itu tidak hanya minta sahamnya suruh saya, sisanya dibagi-bagi semuanya. Makin membesar menjadi orang terkaya di Turki dan sekarang ini juga bingung dia mau diapain lagi ya, serahkan negara saja gitu. Dia hanya pilih 50% saja seluruh hartanya itu untuk mengendalikan. Ya, jadi hidup qanaah. Tapi kita tidak alari dengan kaya ya, kaya yang halal thayyibah tadi itu ya. Dan tidak meninggalkan dengan taufiqu taat dan juga halawah taat. Itu yang penting ya, kesimpulannya itu. Jadi ibu saya harap juga begitu. Hati yang ngaji tiap hari Rabu ini juga harus selalu naik, ilmunya itu naik ya, diilhami, dihayati dan diamalkan ya. Jangan dicatat tulis sampai rumah lupa nanti tadi catatan tadi ya. Lupa besok berangkat lagi ganti catatan lagi. Iya. Ya. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Apa? Saya. Ya. Kalau kita bermajelis itu kan kita namanya juga berkumpul bersilaturahmi, ya. Kalau kita suka bersilaturahmi, berkumpul seperti ini, berarti satu akan disehatkan badannya, akan ditinggikan umurnya, dipanjangkan umurnya. Ya, ini janji Allah ya, lewat Nabi ya. Yang ketiga akan dilimpahkan rezekinya oleh Allah. Ada 3, panjang usia, kemudian umur dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, kemudian dipanjangkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan ditambah kesehatan tadi ya, tambah saudara. Ada 3 ya. Sudah pernah saya tulis itu di di tausah satu itu. Lagi hampir adzan maghrib ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sudah cukup. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua.
gratis sehingga menambah pemahaman ibu-ibu mengenai zakat, juga zakat sedekah sedekah pokoknya semacam itu. Semoga ibu-ibu semakin bertambah paham bertambah ilmunya. Terima kasih kepada Ibu Agustia Putri dan Bu Herjanto yang telah memberikan URP-nya, juga Weni Sunarso yang telah memfasilitasi semuanya. Semoga kita ditambah bertambah khusyuk, yang bertambah ilmunya, amalnya, ilmunya, uangnya ya tambah. Amin. Kita akhiri ibu dengan ucapan alhamdulillah.